Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, foto dan video yang menunjukkan pengibaran bendera kelompok bajak laut topi jerami marak beredar di media sosial. Pengibaran bendera kelompok bajak laut topi jerami dianggap mewakili semangat perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Ini sebenarnya fenomena sosial politik yang biasa, seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang biasa sebenarnya. Karena bendera One Piece itu sebenarnya kan mengacu pada anime-anime yang pernah ada di Jepang, di mana tentang serial bajak laut itu loh, ya kan. One Piece itu kan sebenarnya mencirikan simbolitas kekuatan dan keberanian, gambar tengkorak dan tulang ya. Tengkorak dan tulang itu simbolisasi yang memberikan alarm kepada pihak lain bahwa ini ada kekuatan dan keberanian di tengah-tengah masyarakat kita itu loh. Makanya kenapa dulu dipakai oleh simbol bajak laut itu kan dipakai untuk agar orang lain takut dengan kehadiran itu. Tapi ini menjadi sesuatu yang fenomenal ketika bendera One Piece itu kemudian menjadi marak dan cukup menguat pada bulan Agustus, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia dan bertepatan juga dengan kewajiban setiap warga negara mengibarkan bendera merah putih. Nah ini kan akhirnya menjadi problematis gitu loh, bahwa seolah-olah kemudian bendera One Piece itu kemudian mau disejajarkan dengan bendera merah putih. Ini yang sebenarnya akhirnya jadi problematik. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda sebenarnya itu loh. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan dikibarkan karena HUT Republik Indonesia, tetapi bendera One Piece sebenarnya mungkin sebagai salah satu gerakan-gerakan kritis yang muncul dalam masyarakat ketika melihat bahwa ada fenomena sosial politik di negeri ini yang memang perlu mendapatkan perhatian. Banyak pihak mempertanyakan sikap yang terlalu serius dalam respons seruan tersebut. Bendera fiktif itu berlatar hitam dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Seruan mengibarkan bendera topi jerami sebagai gerakan organik netizen di ranah maya tanpa mobilisasi. Para analis berpendapat, penggunaan simbol dan idiom budaya populer dilakukan agar kritik dapat mencapai pasar yang lebih luas. Saya tidak yakin sepenuhnya kok kalau masyarakat ketika mengibarkan bendera One Piece itu mencoba mengganti bendera merah putih. Saya nggak yakin betul itu. Tapi itu sebagai suatu warning lah, kritik dari publik. Publik kan berhak mengkritik kekuasaan kan, karena bagaimanapun kekuasaan itu bukan milik penguasa, tapi milik yang dikuasai gitu loh. Makanya ketika sekelompok masyarakat mencoba mengibarkan bendera One Piece sebagai bukan tandingan dengan bendera merah putih lah. Kalau itu jadi tandingan itu jadi masalah gitu loh. Tapi sebagai salah satu upaya dari saluran masyarakat untuk memberikan pemaknaan bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam republik ini yang perlu mendapatkan perhatian itu loh. Nah, menurut saya ini menjadi sesuatu yang biasa dan harusnya tidak direspon dengan reaktif itu loh. Tidak direspon dengan berlebihan fenomena bendera One Piece ini. Justru kalau itu dikibarkan oleh sekelompok masyarakat yang memang sengaja dipakai dalam rangka untuk melakukan kritik sosial terhadap perjalanan negara bangsa ini seharusnya negara berterima kasih gitu loh. Kenapa harus berterima kasih? Karena dengan demikian sebenarnya warga negara atau publik itu masih punya aware ya, kepedulian terhadap perjalanan negara bangsa itu loh. Ini yang harus dipahami oleh state, oleh negara ya, termasuk oleh pelaksana negara itu. Jadi jangan direspon terlalu berlebihan kalau menurut saya. Seruan memasang bendera One Piece berlangsung organik, tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Pemasangan bendera One Piece sejak sebelum Juli 2025, dengan konteks berbeda dengan seruan politik. Kala itu biasanya dipasang pada bak mobil truk. Sebagian besar nada kekecewaan, lucu-lucuan dan FOMO.
Fenomena mulai ramai menjelang bulan Agustus yang dianggap sebagai simbol perlawanan ketidakadilan, kritik sosial, sindiran politik, dan kebebasan berekspresi. Gerakan One Piece itu juga menarik, kok tiba-tiba muncul ini kan sebuah fenomena yang ada apa ya? Kok tiba-tiba di tengah-tengah kita muncul gerakan pengibaran bendera One Piece di sebuah daerah, tiba-tiba ada percetakan yang mendapatkan pesanan yang pesanan untuk mencetak bendera One Piece dengan jumlah yang sangat besar. Ini ada apa? Ada gerakan apa ini? Jangan-jangan memang ini ada sebuah skenario itu loh. Ada sebuah skenario atau mungkin dalam bahasa teori politik ada sebuah konspirasi yang sengaja dilakukan dalam rangka untuk membuat gaduh negara ini loh. Membuat gaduh republik ini dengan sesuatu yang sifatnya sensitif dengan yang berhubungan dengan simbol-simbol bernegara itu loh. Kalau itu diedarkan jauh sebelum 7 Agustus mungkin tidak akan jadi masalah. Meskipun sebenarnya sudah ada sebelumnya. Tapi karena cukup menguat di hari kemerdekaan, maka itu seolah bendera itu akan menyentuh hal yang sangat sensitif yang disebut dengan simbol identitas bangsa namanya bendera merah putih. Ya, itu akhirnya kan kemudian masyarakat pro kontra, ya kan? Pro kontra, ada yang pro setuju karena itu sebagai ekspresi biasa, yang kontra tetap menganggap bahwa ini pelecehan terhadap bendera merah putih itu loh. Nah, sehingga fenomena ini bisa dicurigai ada sebuah skenario yang memang digunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu, ya kan, mungkin invisible hand tadi yang hanya dibaca oleh orang yang punya kemampuan membaca secara baik, bahwa ada sebuah skenario untuk memberi gaduh kepada tatanan kebangsaan ini loh. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh kita itu. Makanya sebagai warga masyarakat, menurut saya warga masyarakat itu harus tetap bersifat kritis, bersifat bijaksana dengan hadirnya bendera One Piece itu loh. Tidak berlebihan merespon, juga tidak menolak dengan cara yang berlebihan juga. Negara juga harusnya itu menjadi salah satu sarana bagi negara dalam rangka untuk menguji secara publik apakah sebenarnya perjalanan kebangsaan mereka itu saat ini juga direspon dengan cukup baik oleh masyarakat. Nah, bendera One Piece itu simbolitas perlawanan kalau menurut saya, perlawanan warga publik terhadap tatanan perjalanan kebangsaan ini, dan itu negara tetap harus sadar diri terkait dengan itu. Bendera ini dikenal dengan nama Jolly Roger dan sejatinya memiliki banyak jenis dan varian lantaran dunia fiksi One Piece memiliki banyak kelompok bajak laut. Bendera tersebut adalah simbol khas kelompok bajak laut pimpinan Monkey D. Luffy, tokoh utama cerita karangan Eiichiro Oda. Bendera Jolly Roger tak hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan persahabatan. Justru ini menjadi perubahan yang sangat positif karena perlawanan terhadap kekuasaan mainstream itu seringkali justru sangat efektif diedarkan melalui sebuah simbol-simbol gitu loh, daripada dengan menggunakan kalimat yang sangat panjang gitu kan, kalimat provokatif yang sangat panjang misalnya dengan karya ilmiah yang sangat panjang, tapi satu simbolitas bendera itu akan merepresentasikan ada sesuatu yang sedang terjadi itu hanya dengan simbol. Simbol itu kan akhirnya memberikan makna yang complicated kan, arbiter kan, mana suka. Justru itu menjadi menarik. Kenapa? Akhirnya kan orang dengan munculnya simbolitas One Piece tadi yang muncul dalam ruang publik, akhirnya kemudian melahirkan orang mencoba kalau dalam teori analisa wacana mencoba ada wacana apa yang sekarang sedang terjadi dalam ruang publik kita. Sehingga terjadi pertarungan antar wacana itu loh, pertarungan interpretasi, dan itu akan menurut saya akan menghidupkan suasana berdemokrasi kita dalam konteks itu. Jadi daripada ada kelompok-kelompok orang tertentu yang mungkin seniman-seniman kadang-kadang sangat suka menggunakan simbol-simbol ketika melakukan kritik negara itu loh. Dan itu menurut saya malah lebih cepat sampai, lebih cepat direspon dan mudah diterima oleh publik gitu loh. Bagi saya ini salah satu sarana yang paling efektif untuk melakukan perlawanan. Dulu pada zaman kerajaan dulu, zaman makan di Tiongkok misalnya, perlawanan terhadap kerajaan itu dilakukan dengan apa? Dengan lagu nyanyian rakyat itu loh. Nyanyian rakyat itu dipakai dalam rangka untuk melakukan perlawanan pada negara itu loh. Dan ternyata malah membekas itu ketimbang mengangkat senjata dan sebagainya. Di
digital seperti ini, kritik terhadap kekuasaan atau kritik terhadap sistem sosial itu justru akan lebih efektif dengan simbol. Simbol malah justru bisa melahirkan sekelompok orang yang kemudian mencoba sama-sama memberikan tafsiran atas makna dari simbol itu. Sehingga pertarungan atas tafsiran itu menjadi sebuah dinamika yang harus direspon dengan cara yang baik. Sehingga kan orang sampai sekarang penerjemahan tentang simbol One Piece kan beda-beda, macam-macam. Justru itu akan menghidupkan suasana berdemokrasi kita. Maka biarkan ruang publik ini tetap menjadi ruang publik tanpa dominasi lah. Ya kan, yang penting tidak melanggar konstitusi. Kan mestinya begitu. Yang penting tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar etika publik. Nah, itu biarkan publik memberikan ekspresi masing-masing dan biarkan publik kemudian berdialog terkait dengan simbolitas makna dari One Piece itu. Publik menurut saya sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan apakah ini sebagai sesuatu yang berlebihan atau tidak. Kisah One Piece bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan masyarakat. Tokoh elit dalam One Piece seperti Tenryubito mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyat justru menderita. Meskipun negara ini secara resmi sudah merdeka, tapi banyak yang belum benar-benar merasakan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan tafsiran negara gitu ya. Tafsiran warga negara bisa jadi berbeda itu loh. Tapi bisa jadi kalau itu tafsiran negara bahwa ini kritik terhadap kami, harusnya itu diterima. Ya kan, harusnya diterima dengan lapang dada. Karena ingat loh, filosofi falsafah kekuasaan itu sekali lagi, kenapa negara ada yang mengatur, ada namanya penguasa, tapi kekuasaan itu bukan untuk mereka, bukan untuk yang berkuasa, untuk yang dikuasai itu loh. Artinya untuk warga negara, untuk publik. Nah, ketika publik merasa bahwa kekuasaan sedang tidak berpihak pada publik, maka dia punya hak secara konstitusional untuk mengkritik kekuasaan itu. Negara harusnya malah justru menerima. Karena sebenarnya kawan baik dalam kekuasaan adalah orang yang melakukan kritik, bukan orang yang melakukan pemujaan gitu loh. Jadi harusnya maka itu saya menyebut ini era di mana ruang publik tanpa dominasi public sphere-nya Habermas itu sekarang sedang harus tetap dikuatkan gitu loh. Jadi di satu sisi negara harus arif bijaksana dalam memahami munculnya fenomena One Piece tadi, ya kan. Di sisi lain warga negara juga harus melihat bahwa ini fenomena biasa dalam masyarakat kita yang semakin semakin plural, semakin kompleks, yang mereka pasti punya perspektif yang berbeda satu sama lain ketika memahami satu kekuasaan gitu loh. Jadi pahami ini sebagai sebuah keniscayaan sejarah yang biasa-biasa saja lah. Ya cuma momentumnya aja yang kemudian menjadi sensitif karena berada pada momentum di HUT kemerdekaan RI, sehingga seolah-olah mencoba mensandingkan antara One Piece dengan bendera merah putih. Padahal menurut saya itu dua hal yang sangat berbeda itu. Protes atau kritik di peringatan HUT RI menunjukkan bahwa rakyat belum merdeka sepenuhnya, karena masih terjajah kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan, tingginya harga kebutuhan pokok, dan dominasi negara lain di bidang ekonomi. Iya, jadi kalau kita lihat ya, ketentuan konstitusi di Indonesia yang mengatur tentang bendera negara itu memang ada. Di pasal 35 Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu mengatur bahwa yang dimaksud dengan bendera negara adalah bendera merah putih. Kemudian di pasal 36 berikutnya ketentuan lebih lanjut mengenai tentang bendera itu diatur dengan undang-undang. Nah, sehingga kalau kita rujuk secara ketentuan undang-undang, ketentuan yang mengatur tentang bendera itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi yang dimaksud dengan bendera itu apa? Yang dimaksud dengan bendera negara maksud saya adalah bendera negara adalah sang merah putih. Nah, terhadap sang merah putih ini memang karena bagian dari bendera negara, maka dia harus dilindungi sebetulnya. Ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
apa yang tidak boleh dilakukan terhadap bendera negara itu, dan juga diatur tentang sanksi pidana atau denda terhadap pelanggaran terhadap bendera negara. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, apakah One Piece itu yang sekarang lagi sedang hangat ini, apakah ada ketentuan yang mengatur tentang itu? Kalau yang saya tahu ya, itu tidak ada ketentuan yang mengatur tentang itu. Artinya ini ruang yang masih sangat interpretatif gitu. Nah, dalam konteks hukum yang saya pahami, bahwa seseorang itu dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu, itu kan harus jelas dasar hukumnya, larangannya apa. Nah, dalam konteks prinsip hukum yang umum, kita kenal namanya asas legalitas. Asas legalitas itu apa? Suatu perbuatan itu dilarang kalau sudah ada ketentuannya. Nah, kalau tidak ada ketentuannya, berarti itu boleh gitu kan. Nah, sehingga ya ini yang menjadi ruang perdebatan itu. Ini tidak jauh beda dengan cara protes melalui simbol tagar Indonesia Gelap atau Kaburaja dulu beberapa waktu lalu. Protes dengan menghindari orasi dan naskah narasi. Namun melainkan dengan simbol-simbol perlawanan ini, pemerintah semestinya merespons secara bijak. Pemerintah semestinya merespons dengan komunikasi simpatik dan empatik, bukan dengan komunikasi kekuasaan. Sebab narasi yang muncul bahwa pengibaran bendera tersebut dapat dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun. Padahal tidak ada larangan pengibaran bendera dari anime One Piece berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun putusan pengadilan. Seseorang yang mengibarkan bendera One Piece, kemudian dia dikenakan sanksi hukum, termasuk sanksi pidana atau sanksi denda, itu belum ada ketentuan. Tapi kalau melakukan suatu hal yang berkaitan dengan bendera negara, bendera merah putih, itu memang ada ketentuannya, itu jelas. Kalau melakukan hal ini, saya tunjukkan ya, beberapa hal yang dilarang dilakukan terhadap bendera merah putih itu di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 itu apa saja? Di antaranya adalah yang pertama, merusak, kemudian merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Nah, bendera negaranya apa? Bendera merah putih gitu. Kemudian yang berikutnya yang dilarang juga adalah memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Kemudian yang tidak boleh berikutnya adalah mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Itu yang tidak boleh. Kemudian berikutnya yang tidak boleh juga mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan berikutnya yang tidak boleh adalah memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan atau tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Nah, terhadap perbuatan tadi yang diatur di pasal 24 Undang-Undang 24 tahun 2009 itu memang di ketentuannya mengatur sanksi pidananya. Nah, kita lihat di dalam ketentuan pidana pasal 66 di undang-undang yang sama tadi mengatur bahwa setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf A,
itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Tapi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketentuan larangan dan sanksi pidana atau denda ini adalah berlaku untuk jenis bendera yang diatur adalah bendera negara, yaitu bendera merah putih. Sementara untuk konteks orang mengibarkan bendera One Piece tadi, dalam pandangan saya belum ada ketentuan yang mengaturnya secara jelas. Pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece merupakan perwujudan dari kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi. Kebebasan berekspresi oleh warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Itu kan ketentuan yang bendera yang sangat terbuka ya. Apakah itu disamakan dengan bendera supporter, bendera mungkin masyarakat, bendera pada saat lomba 17 Agustus itu masuk di situ ya bisa. Artinya karena tidak ada ketentuan yang secara rigid mengatur tentang hal itu, maka itu bisa diinterpretasikan beragam. Nah, ketika interpretasi itu beragam, ya tidak boleh hukum kemudian hanya menghukum atau menjustifikasi dalam satu ketentuan. Karena kalau beberapa orang menyebutkan bahwa itu adalah bagian ekspresi dengan membawa simbol tertentu, yaitu juga interpretasi gitu kan. Artinya ruang yang terbuka itu tidak boleh kemudian dihakimi dengan ketentuan berdasarkan satu keinginan. Karena hukum itu kan bagian dari mengkolaborasikan banyak hal. Tujuannya apa? Tujuan hukum itu kan adalah untuk membangun ketertiban dan keadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto disebut tidak mempermasalahkannya. Kalau sebagai bentuk ekspresi, tidak ada masalah. Akan tetapi, Presiden tidak ingin bendera One Piece itu disandingkan dengan bendera merah putih. Menurut saya, fenomena seperti ini adalah fenomena yang bagian dari ekspresi yang dia mungkin secara umum adalah ekspresi spontan. Ketika mekanisme jalan atau prosedur mencari keadilan itu belum mampu menunjukkan cara yang terbuka sesuai dengan harapan masyarakat, mungkin masyarakat akan mencari jalan atau ekspresinya sendiri dengan cara yang mudah dan bisa didengar gitu. Nah, apakah hal ini harus diatur misalnya bendera One Piece itu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan undang-undang? Menurut saya tidak perlu. Karena apa? Karena ini adalah ekspresi yang umum, gitu kan. Tidak semua hal itu harus diatur dengan hukum. Justru dengan banyaknya aturan dalam konteks kita sekarang sudah banyak sekali tentang aturan-aturan hukum. Bahkan jumlah peraturan hukum di Indonesia akan selalu menjadi perdebatan jumlahnya saja. Sehingga kalau semua hal itu harus diatur dengan hukum, justru bukan mempermudah atau mempersulit gitu. Nah, dalam konteks negara Indonesia tentang bendera negara sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang 24 tahun 2009 tadi. Sehingga dalam hal ini ya menurut saya tidak perlu lagi diatur tentang bendera itu.